Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Di pertemuan kita kali ini masih membahas tentang seputar zakat. Bahasanya itu adalah golongan yang berhak menerima zakat. Di siapa saja orang yang berhak menerima zakat, apakah itu zakat fitrah atau zakat mal? Bisa kalian perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Inilah landasan golongan yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat. Jadi ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat itu. Yang pertama adalah fakir, selanjutnya itu miskin, kemudian amilin, kemudian mu'allaf, kemudian gorimin, kemudian sabilillah atau sering kita dengar fisabilillah. Ada lagi ibnu sabil dan yang terakhir adalah hamba sahaya atau budak. Di 8 golongan ini. Kita lihat dari yang pertama, fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi dia tidak punya harta. Di rumahnya tidak ada apa-apa dan dia tidak punya pekerjaan sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu fakir, ya. Jadi jangan disamakan antara fakir dan miskin. Nah, bisa saja mempunyai harta dan usaha tapi kurang dari setengah kebutuhannya. Bisa saja orang tersebut punya harta. Ya, di rumahnya ada sesuatu tapi tetap saja kurang. Kurang dalam hal ini adalah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, ya, makanan sehari-hari. Itu adalah fakir. Selanjutnya miskin. Apa itu miskin? Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan. Ini biasanya katakan orang miskin ini punya pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk kebutuhan hidupnya. Jadi serba kekurangan orang miskin ini. Dia punya tapi tetap saja masih kurang. Adapun orang yang mampu memenuhi kebutuhan hingga lebih dari setengah yang dibutuhkan namun belum mencukupi. Nah, ini juga ya, orang yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi dia punya pekerjaan, punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Hingga lebih dari setengah yang dibutuhkan namun belum mencukupi tetap saja. Kalau belum mencukupi, misalnya anaknya ada 10, anaknya ada 3 tapi tidak mencukupi. Ada untuk memberikan makan tapi tidak mencukupi. Itu kategorinya masuk ke miskin. Lalu selanjutnya amilin. Amilin dia adalah
panitia yang akan mengurusi proses terselenggaranya zakat. Jadi pengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat, termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Jadi panitia yang menerima kemudian yang membagikan zakat itu dapat bagian dari zakat fitrah ataupun zakat mal. Jadi pengurus zakat. Ya. Selanjutnya adalah sabilillah atau fisabilillah. Siapa fisabilillah itu? Orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslimin. Jadi dulu ya orang-orang yang berperang bersama Rasulullah, mereka dapat bagian dari zakat ini. Nah, dalam hal ini pada masa modern kan sudah tidak ada tuh peperangan. Maka sabilillah ini diperuntukkan bagi mereka yang mengerjakan kebajikan untuk kemaslahatan umat. Misalnya ada seorang yang mengabdikan dirinya itu untuk umat. Dia berdakwah, mengajarkan ngaji sehingga tidak ada waktunya untuk bekerja. Tidak ada waktunya untuk usaha, hanya mengajarkan ilmu, memikirkan umat bagaimana supaya tidak tersesat, ya. Maka orang tersebut itu adalah berhak untuk menerima zakat. Lalu selanjutnya gorim. Gorimin ini adalah orang yang punya hutang. Nah, hutang ini untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat, bukan untuk kemaksiatan. Jadi kepentingan di sini untuk memenuhi kebutuhan pokok. Misalkan dia berhutang untuk membeli beras, dia berhutang untuk membeli gas, berhutang untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari untuk makannya. Nah, selain itu, jika seseorang berhutang tetapi mampu membayar hutang dengan harta yang dimiliki, maka ia tidak berhak memperoleh zakat. Misalnya, dia punya hutang tuh ke warung, ya punya hutang beras misalnya 25 kilo. Dia pinjam-pinjam terus, tapi dia punya emas simpanan. Orang tersebut tidak berhak untuk menerima zakat. Dan ada juga yang punya hutang, tapi hutangnya hutang bayar cicilan motor, cicilan mobil itu tidak termasuk. Hutang cicilan kulkas, hutang cicilan Magicom itu tidak termasuk, ya. Jadi yang di sini adalah hutang dalam hal memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Siapa? Orang yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam yang memungkinkan imannya masih lemah. Jadi masih bingung apa masuk Islam atau tidak ya ini gitu. Jadi ada orang Kristen mau masuk Islam tapi takutnya dikucilkan, takutnya tidak bisa makan ketika masuk Islam. Nah, inilah di sini ada bagian bagi mereka dari zakat fitrah atau zakat mal. Selanjutnya Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil ini? Adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan yang menderita dalam perjalanan dengan tujuan bermaksiat. Jadi kalau misalkan ada orang yang bepergian kemudian kehabisan bekal, ya. Dia ingin berkunjung ke rumah saudaranya atau mau menuntut ilmu, tapi di tengah jalan di tempat tujuan kehabisan bekal. Ini ada bagiannya, bagian zakat. Ya, jadi bisa datang ke pengurus zakat bahwa dia betul-betul kehabisan bekal. Ada bagian untuk Ibnu Sabil. Selanjutnya hamba sahaya atau budak. Ini sudah tidak ada. Perbudakan di zaman sekarang itu sudah tidak ada. Itu sudah dihapuskan. Bahkan di zaman Rasulullah itu sudah tidak ada. Jadi budak ini adalah sama seperti kedudukannya di bawah jadi bisa diperjualbelikan, ya, perbudakan. Jadi bisa disuruh apa saja, bisa dijual, kemudian bisa dibeli, bisa dibebaskan. Nah, ini dulu di zaman Rasulullah itu bisa untuk membebaskan budak. Jadi bisa untuk membebaskan hamba sahaya sehingga dia merdeka, tidak bisa diperjualbelikan dengan uang dari bagian daripada zakat fitrah atau zakat mal. Itu 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal. Jadi sudah ada ketentuan, bahkan ketentuan ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pembahasan kita tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.